Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah. Para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama menghadirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semuanya diberikan karunia yaitu kesehatan dan kenikmatan. Sekaligus kita juga diberikan oleh Allah karunia talabul ilmi, ngaji bareng dalam rangka niat beribadah kepada Allah dan menghilangkan kebodohan kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini pengajian kita insyaallah pengajian penutupan tahun ini. Maka dari itu marilah kita memulai pengajian ini dengan membaca basmalah, sekaligus kita memohon kepada Allah semoga yang akan kita ini akan menyambut bulan Ramadan oleh Allah diberikan ampunan dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan nantinya dalam keadaan yang sempurna, dan sekaligus kita bisa melakukan istiqomah. Marilah kita memulainya pengajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut catatan saya pada hari ini saya harus menjawab pertanyaannya ibu terlebih dahulu. Pertanyaannya ibu yang Februari nanya tentang koperasi. Ada orang? Oh ada. Saya janji memang dijawab hari ini. Waktunya karena terbatas sehingga saya atur waktunya. Oke. Jadi kalau kita merujuk kepada pertama teori riba, jadi saya sudah merangkumnya, jadi saya sudah merangkumnya tentang riba. Kalau kita merujuk kepada konsep riba, maka sesungguhnya apa yang saat ini kita sebut sebagai riba, yang saat ini kita asumsikan sebagai riba, kadang tidak memenuhi secara utuh itu dikatakan riba. Yang kenapa kok begitu? Ya, karena di hari saya sudah menyebutkan yang sekarang kita jadikan alat untuk jual beli. Uang itu tidak seperti uang yang kita tahu di zaman dulu, di zamannya Rasulullah. Kalau dulu itu kita jual belinya memang menggunakan alat tukarnya emas. Maka emas itu penggunaannya, nilai jualnya itu walaupun dibatalkan, misalnya sudah dianggap ini tidak berlaku sekarang, tapi nilai emasnya itu tetap berlaku. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menganggap apa yang kita asumsikan saat ini sebagai riba, tidak sepenuhnya persis seperti yang terjadi di zaman ini. Pertama, ini sebelum saya jawab kasih pengantar dulu. Yang kedua, apa yang saat ini dihukumi riba, transaksi
transaksi seperti langsung saja. Tapi saya mohon dengan hormat yang bekerja di bank konvensional ataupun yang bekerja di bank syariah atau yang bekerja di koperasi, mohon jangan tersinggung. Iya. Kalau ngaji ini sudah menjadi konsekuensi bahwasanya namanya ngaji itu apa yang kita lakukan, kita koreksi bareng-bareng. Lalu kita terima pahit dan manis, itu adalah konsekuensinya orang ngaji. Jangan sampai ketika ngaji, wah saya nggak cocok ngaji itu. Ya bukan soal nggak cocok, gitu ya. Namanya ilmu itu ada kiainya juga nasib. Ya, tapi terima. Takmir pun bisa nasib oleh ilmunya. Maka namanya ngaji itu bukan persoalan cocok dan tidak cocok. Tapi persoalan kita ingin belajar, ingin memperbaiki apa yang belum baik, ingin menambah lebih baik apa yang sudah baik, ingin mencari yang lebih tepat dari yang sudah tepat, ingin mencari yang tepat dari yang tidak tepat. Begitu. Jadi konsepnya itu begitu. Nah, di dalam transaksi misalnya seperti bank konvensional dan sekaligus koperasi yang ditanyakan oleh ibu-ibu atau oleh ibu yang menanya ini, setidaknya kalau kita simpulkan itu setidaknya ya menurut ikhtilafnya ulama, karena para ulama tetap sampai sekarang itu ikhtilaf masalah hukumnya bank konvensional dan nomor itu koperasi. Walaupun dengan nama koperasi ini adalah gotong royong, ya tetap unsurnya di situ ada riba, iya unsurnya. Tapi ikhtilafnya ulama ini harus kita jadikan pertimbangan bahwa ini tetap akan ikhtilaf sampai hari kiamat. Gitu. Karena unsurnya tidak sepenuhnya riba dan unsurnya di dalamnya itu unsur yang menyatakan ribanya itu tidak penuh full. Sehingga kalau saya simpulkan, nanti sebelum saya bacakan ini dalil-dalilnya, setidaknya yang bekerja di, maaf ya, saya berat sedang mengatakan ini, tapi tetap saya katakan, setidaknya yang ada di koperasi, kerja di koperasi, kerja di bank konvensional, setidaknya itu syubhat. Setidaknya syubhat. Kalau kenapa kok syubhat begini? Pertama, unsur ribanya itu yang mau dikatakan riba, orang, maaf, seperti tempo hari saya contohkan, orang saat ini tahun 2022 ya, kalau membeli tanah harganya 20 juta, maka nanti tahun 2030 tanah ini dijual harganya sudah insya Allah sudah 60 atau bahkan 100 juta. Nah, nilai tukar rupiah yang dipakai dan yang ditetapkan tahun 2022 itu nanti akan berkurang nilainya kalau sudah kita pakai di tahun 2030. Maka di bank konvensional ataupun koperasi yang pakai akad dengan pinjaman atau hutang 20 juta, tenornya sampai 2030, kok jadinya sekian, itu sudah melalui perhitungan yang matang dan detil bahwa nilai tukar rupiah ini nanti tahun sekian sudah berubah. Begitu. Dan itu pasti. Tetapi di satu sisi, kalau sekarang cuma mungkin hitungannya tahun 2022 ke 2023, ini nggak terjadi. Kenapa? Mungkin masih tetap nilai tukar rupiahnya. Maka dari itu saya katakan transaksi dengan bank konvensional tetaplah paling tidak itu hukumnya, paling tidak itu syubhat, termasuk juga koperasi. Begitu. Ustaz, kalau panjenengan milih secara pribadi cenderung yang mana secara perilaku? Kalau saya tetap memilih syubhat.
Gitu. Dan sebaiknya kalau sudah nggak kepepet-pepet banget ya sudah tidak bertransaksi. Kalau tidak kepepet, panjenengan dan saya juga harus mengakui. Iya, saya harus mengakui. Sampai saat ini pun kita menggunakan walaupun kita mengatakan syukur. Gitu. Mengakui. Kenapa? Kita tidak bisa menghindar. Tidak bisa menghindar. Kecuali kalau mau menghindar, artinya menghindar itu secara legal formalnya itu sah. Ya seperti apa? Ya Bank Syariah Indonesia atau Bank Muamalah. Gitu. Walaupun Ustaz ini di dalamnya kok mirip banget dengan yang tidak syariah. Ya yang paling tidak itu sudah ada legal formalnya, sudah mungkin di dalamnya sudah ada dewan pengawas syariahnya. Umpama nanti gitu ya, dikelirukan oleh Allah. Ya misalnya, ya kita tidak ikut, sudah ada penanggung jawabnya. Siapa itu? Ya ulama ataupun dewan pengawas syariah yang ditunjuk oleh negara untuk mengawasi regulasi yang ada dan praktek yang ada di dalam bank syariah. Maka kalau misalnya kita detailkan prakteknya, gambarannya seperti apa dalam akad syariah itu, ya saya akan memberi contoh satu begini. Nih, contoh satu begini. Saya beri contoh ini. Ada 3 orang. Jadi saya dengan Pak siapa ini? Dengan Pak Anang. Saya ke bank. Lalu Pak Anang ini sebagai user. Pihak ketiga Pak Arif ini sebagai pengembang. Saya ambil contoh tanah ya. Pak Anang mau beli rumah ke saya. Mau beli rumah ke Pak Arif. Kenapa saya beri contoh Pak Arif? Karena Pak Arif tanya tadi itu udah mau tidur. Ya udah tidur. Iso. Terus Pak Anang ini punya uang 25 juta. Mau membeli tanah membeli tanah dan rumah. Matur nuwun Pak Yunan, semoga rapi maneh sampai. Bismillah. Uang 25 juta miliknya Pak Anang. Ya, miliknya Pak Anang. Mau membeli rumah ke Pak Arif sebagai pengembang. Harganya berapa? 300 juta. Kapan mau beli? Bulan Maret 2022. Lalu Pak Anang ini bilang Pak Arif, saya mau beli rumah. Uang saya cuma 25 juta. Ini gimana caranya? Oh gini, nanti yang mendanai bank. Kalau sampai 25 juta mau beli rumah harga 300 juta, jangan ada orang yang mau ngutangi ke kamu. Misalnya, ya kamu ke bank. Terus gimana caranya? Ya transaksi melibatkan 3 unsur atau 3 pihak. Pembeli, user, bank. Yang ketiga developer, dalam hal ini Pak Arif. Nah, Pak Arif jual ke bank, harganya berapa? Harga netnya 250 juta. Lalu bank menjual ke Pak Anang 375 juta, tapi bukan harga tahun 2022. Yang dijual oleh bank itu adalah harga tahun 2030. Namanya ini al-bai'u bisaman al-ajil, menjual barang dengan harga tempo, harga yang nanti akan terjadi pada tahun 2030. Begitu. Sehingga Pak Anang itu tidak beli ke Pak Arif harga 300 juta, melainkan Pak Anang ini beli ke saya 370 juta
juta bukan harga sekarang, tapi harga nanti dibayarnya sejak sekarang dengan cara maaf. Dalam hal ini kira-kira ada yang didolimi apa tidak? Jujur mawon, ada yang didolimi apa tidak? Gak ada. Pak Anang untung duit selawe juta iso tuku oma 300 juta harga 2022. Bank beruntung uangnya bisa diputar. Pak Arif beruntung barang dagangannya laku. Maka namanya dalam bab fikih ini adalah al-bai'u bisaman al-ajil, menjual beli barang dengan harga tempo nanti. Nal ini namanya nalar fikih. Sehingga Bu yang nanya urusan koperasi, konsepnya koperasi, bank konvensional, wabil khusus bank syariah, gak jauh-jauh dengan konsep begini. Nah kalau ngaji bab ini memang agak panjang. Dan kita ngaji 30 menit loh. Mau selesai semua urusan ini. Wah saya kok belum gini. Nah nanti tak lanjut lagi setelah hari raya. Atau panjenengan besok undang saya lagi ke sini dengan waktu khusus dan kita bahas masalah ini. Nah ini saya kasih gambaran Bu. Maka dari itu paling tidaklah saya katakan syubhat. Itu loh. Panjenengan harus bersyukur. Kalau tidak mau mengatakan ini halal, paling tidak Bu. Mau mengatakan boleh, tidak apa-apa monggo. Sudah saya kasih tahu, browsing di internet, Sayyid At-Tantawi adalah ulama pelopor yang memberikan rumusan tentang transaksi dengan bank konvensional itu boleh. Tidak syubhat juga, tidak syubhat lagi, tapi Bu. Artinya bagaimana nanti kita di akhirat ini masuk dalam kategori dalam fatwanya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam yang dikutip dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ulama'il Haramain, innallaha la yu'adzibu fi amrin ikhtalafa fihi al-ulama wa ikhtilaful ulama rahmah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi siksaan kepada persoalan yang di dalamnya ini ulama terjadi ikhtilaf, berbeda-beda sudut pandang. Begitu. Maka kita harus memuliakan para ulama. Kalau tidak ada para ulama, siapa yang akan memberitahu mana ini yang benar, mana ini yang meringankan, mana ini yang memberatkan, mana ini yang meluruskan, gitu. Begitu. Jelas gini? Paling tidak wis kalau jalan nanti ya bisa saya. Alhamdulillah bulan ini saya sudah bebas lepas dari pinjaman koperasi. Lu ya tadi 2 minggu yang lalu udah tak wis tutup wis tutup 50 juta wis bebas wis. Nah, aku nanti dia. Mungkin yang membuat saya tidak bisa gemuk-gemuk ya dalam koperasi ini. Ya tidak apa-apa lah, ya saya juga beli rumah, daftar haji, itu ya juga melibatkan transaksi bank. Tapi kan saya tak pakai ilmu, gitu deh. Saya pakai ilmu, maka ini enaknya orang yang berilmu, gitu deh. Ya udah, saya pakai al-bai'u bisaman al-ajil gitu. Cuma tadi itu ya tetap namanya transaksi ya. Ada syubhatnya di dalam bank ya itu pasti ada. Sampai yang saya kasihkan itu ya tetap ada. Gitu ya. Gimana Bu kira-kira? Sebelum puasa. Kalau masih belum puasa saya diundang ke rumahnya ibu, ya ibu sering berkati saya, gitu deh. Ya artinya nanti kalau misalnya ini belum memuaskan jawaban saya, uraian saya, monggo panjenengan nanti ditambah di tempat lain. Saya ngambil syubhat ini, ngambil yang tengah-tengah wis. Iya, tengah-tengah. Karena saya suka yang tengah-tengah. Maksudnya enggak terlalu ke kanan. Kalau yang terlalu ke kanan banget, itu berarti halal gitu. Kalau yang ke kiri banget, haram ini begini. Nah,
motor dia. Haram-haram nyicil mobil, haram-haram nyicil rumah. Udahlah, saya jujur saja ya. Saya belum bisa melakoni yang halal banget, takutnya kebablasan. Ya juga saya agak berani yang bukan gak berani gimana, gak berani ngambil yang haram. Kenapa? Nah kita ini akan menghukumi semuanya jadi haram. Iya toh? Iya wes tenang aja lah. Ya, begitu. Ya, ngomong babu. Kalau bank nggak jelas. Kalau kan kita nggak tahu ya, nggak tahu cara perhitungannya bagaimana. Ini saya tetap ya tetap kita kewasnya di ragu ya Ustaz. Iya. Subhan. Nah, sementara yang ini saya mendapatkan penjelasan itu karena pegawai koperasinya itu tetap mendapatkan gaji dengan kelebihan ini tadi. Sudah. Itu mau menghukumi pegawainya jenengan. Emangnya yang kerja di koperasi gak usah dibayar. Tekonan koperasi sepeda motornya diuyui gak usah tunggu bensin. Iya. Ya nggak begitu juga lah Bu. Kita realistis saja gitu loh. Mau menyatakan sesuatu itu realis, tetap juga tidak gegabah gitu loh ya, realistis. Ya dapat gaji gimana? Yo halal wis. Panjenengan koperasi ya? Kerja di koperasi. Oh gitu halal wis, gitu panjenengan halal gitu loh ya. Lah kok panjenengan ridho apa boten enggak digaji? Nyatet terus noto file-file kemudian nilmuni wong. Masa pejabat jenengan? Iya, masa jawab. Kalau saya secara pribadi memang berjuang mendirikan koperasi. Oh gitu. Tanpa jasa. Oh tanpa jasa. Oh enak, saya tak masuk lagi loh. Lingkungannya kecil. Lah ngomong bunga ya. Kecil ataupun besar ya tetap Bu. Koperasi gampang diakali. Kalau Koperasi gampang diakali bisa nggak bisa. oh gitu ya. Pokoknya Ini pengalaman. bayar pokoknya lo bisa. Iya. Pokoknya nggak kuat. Pengalaman ngakali ya? Iya. Saya pengalaman ngakak. Ya sudah, intinya beginilah. Wis intinya transaksi yang model begitu, udahlah paling tidak kita ada di syubhat saja. Ada di syubhat itu. Begitu. Ya Ustaz saya nggak sepakat mau syubhat, mau yang haram ya silakan. Saya nggak mau repot-repot, mau silakan ambil yang haram apa. Ya, kalau saya mau yang halal ya silakan juga. Ya, gitu. Ini demikian mungkin. Saya sudah tadi mengasih gambaran-gambaran ya. Tapi jenengan jangan berpedoman cara berhukum mah. Kalau bunganya kecil gak apa-apa, kalau besar baru apa-apa. Enggak, tetap itu, tetap. Kalau persoalan bunga. Jangan pakai ilmu apa itu? Kecil. Ya tetap, makanya kita ambil syubhat. Bukan kenapa kita ambil syubhat, beralasan ilmu. Unsur-unsur ribanya tidak penuh, unsur-unsur halalnya pun tidak penuh. Ya ini syubhat ini. Dan maaf, kita realistis saja. Saat ini mau mencari yang halal-halal pure halal wis, mek bayudan. Maaf lautan. Ini baru halal pure ini. Yang lain itu sudah kerja dimanapun ya ada saja. Pet nyerempet itu. Pet nyerempet. Iya, maaf ya maaf. Sekarang kita mau realistis ya. Misal nih MUI, Muhammadiyah, NU, kira-kira ini nggak pakai bank kan tidak? Pakai semua. RSI, Rumah Sakit Islam, bank itu pakai bank, transaksi dengan walaupun itu nyimpen, walaupun itu apakah nyerempet? Ya nyerempet juga.
Lah kalau panjenengan mau menghukumi haram semua, aduh, saya nggak tega sama orang yang kerja itu jadi haram semua. Dokter-dokternya makan barang haram, kiai-kiainya di Muhammadiyah, di NU itu mulai pusat sampai ranting itu baik banget. Ya mobilnya cicilan kabeh. Sing cicilan mana dari cicil kan? Ayo. Ya kita realistis saja, nggih napa mboten? Ya iyalah. Soalnya apa? Saya nggak sepakat sing kenceng-kenceng ke kanan, kenceng-kenceng ke kiri pun nggak sepakat saya. Kenapa? Nggak realistis. Untung. Wah, ini bunga loh. Ternyata dia nyicil mobil sudah 4 tahun nggak lunas-lunas. Iya. Wes yang penting saiki ini sing akeh maca istighfar. Yang pertama, yang kedua sing akeh bersedekah. Ben apa ya paling tidak barang-barang sing support-support itu kehapus sedekah gitu. Itu kan solusi juga. Solusi fikih namanya begitu. Ya ibu khususnya ibu kan koperasi yang banyak sedekah. Misal nih, mobilnya Ustadz sudah jadi coba tak anukan saya bagus gitu ya. Ini kan jadi pahala terus sudah banyak. Gitu ya. Ini sudah berapa menit ini ya. Iya. Ya baik. Ya Ustaz, saya lanjutkan saja tentang hadis yang berhubungan dengan riba. Nah, di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Hindarilah 7 perkara yang akan merusak dan menghancurkan, mencelakakan. Apa itu? Asyirku, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, sihir, qatlun nafsi, membunuh, kemudian aklu riba, makan barang riba, wa aklu malil yatim, makan barang hartanya anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, berpaling dari di hari perang, wa qadhful muhsanat, menuduh zina kepada menuduh zina kepada orang lain. Wah, menuduh itu berbagai macam cara saat ini ya, dan berbagai macam model. Ya kalau syirik billah ya alhamdulillah insyaallah kita sudah ada yang syirik gitu ya. Sudah diislamkan semuanya oleh Allah di bumi Nusantara ini. Ya. Sihir insyaallah yang hadir di sini tidak ada yang tukang sihir ya. Tukang sihir dan melok ngaji anak tadi ya. Sihir tidak ada. Kalau sulap sulap itu kan mainan gitu ya. Sulap itu kan qatlun nafsi. Insyaallah sudah ada membunuh kecuali dengan hak. Kalau membunuh dengan hak boleh, membunuh karena kisos tidak apa. Makan riba, makan harta anak yatim. Nah ini peringatan penting yang berhubungan dengan hadis ini, yaitu adalah hati-hati kita kalau ikut mengelola panti asuhan yang di situ kita memfasilitasi anak ya. Hati-hati, takutnya tergiur dengan banyaknya dana yang masuk, makan hartanya tidak secara hak, atau maaf yang terjadi di antaranya yaitu adalah menjadikan anak yatim itu sendiri sebagai alat atau pengganti. Boleh duit dengan atas nama yatim. Hati-hati kalau kita bekerja di lembaga-lembaga yang di situ banyak anak yatim, ada yatim itu tolong hati-hati, hati dewe dijogo. Iki aku memanfaatkan orang. Ya gitu, karena yang tahu itu diri kita sendiri. Tidak usah nunggu kita istaftikol mbak, tanya hatimu. Aku ini memanfaatkan orang. Karena kecenderungan pakai nama-nama yatim untuk kepentingan sebenarnya bukan kepentingan yatimnya, tapi kepentingan pengelola anak yatim. Ini bisa terjadi, gitu ya. Jadi ini termasuk dosa yang akan mencelakakan kita di dunia dan akhirat. Ya ojo wani-wani lah saat ini ngordinin takutnya kita tidak bisa amanah. Tidak bisa amanah. Tapi
Bukan berarti ini kemudian tidak mau kita berbuat untuk anak yatim. Bukan berarti begitu. Agar kita hadapi kasus-kasus seperti ya beberapa tahun yang lalu yang ada panti asuhan yang menggalang dana banyak, tapi anak-anak asuhnya terlantar dan seterusnya. Ada sebenarnya, tidak banyak. Wa qadful muhsanat, menuduh orang yang berzina. Maaf, ini kaitannya dengan pola-pola tuduhan modern, yaitu apa? Nge-share sesuatu tuduhan yang tidak melihat sendiri, itu bagian daripada qadzaf. Qadzaf itu menuduh si orang mau menyatakan A dengan B telah berzina, itu kudu ketok langsung. Ya, lihat cuma lihat, maaf, mungkin ada orang tidur, ya, di gubuknya bunyi, aduh itu ya. Setelah keluar ternyata ada B, lagi belum, wah ini berzina. Padahal kakek sendiri, ketok gubuk itu kresek banget. Sudah bisa dijadikan dalil untuk menyatakan A dan B telah berzina. Maka ini hukumannya besar sekali menuduh. Kalau tidak lihat jelas, itu pun dia jelas. Lihat apanya? Dia jelas. Nah ini masuk dalam kategori dosa besar menuduh. Kemudian yang berikutnya, ya makan barang riba tadi, ya makan barang riba. Yang nyata-nyata riba, nyata-nyata riba. Tidak bahas yang subhat ya. Subhat sudah selesai ini. Kita yang nyata-nyata riba. Contoh, nyata-nyata riba. Pak Arif sama Pak Nanang transaksi. Pak Nanang, sama yang punya uang, ya punya lah. Berapa? Ada, 1 M ini ada saja. Coba saya hitam uangnya dengan 1 M. Untuk apa? Saya tak minta dekatnya sungai di sebelah jembatan Gadang. Saya tak bangun mall di sana. Gitu. Terus, ya paling tidak setahun sama tak kasih, tak kembaliin nanti 1 M,2. Gitu. Tapi tidak ada akad bahwasanya ini adalah bagi hasil. Nanti kalau saya hasil, kita bagi hasilnya bersama. Sama 30%, saya 20%. Bisa? Tidak begitu. Atau Pak Anang yang langsung menyatakan, oh iya, kalau sampean ngutang ke saya 100 M 1 tahun, bunganya 1,2 miliar. Bunganya maksudnya kembaliannya nanti total ketemu 1,2 miliar. Misalnya seperti ini. Ini nyata-nyata dia riba. Nyata sudah. Maka biar tidak riba, kita belajar ilmunya bagi hasil. Rugi itu ditanggung bersama, hasil itu ditanggung apa dimiliki berdua. Itu satu. Yang kedua pakai qardul hasan. Qardul hasan itu ya apa? Ya wis sing pihak peminjam atau penghutang itu dengan sukarela memberi hadiah yang tidak, katakannya, yang tidak ditentukan di waktu akad. Kalau ditentukan waktu akad jadi panang, oh iya wis, ini balik 1 M, nih cek langsung datang bukan. Terus dapat 1 tahun Pak Arif, panang sudah saya transfer 1 M. Ini ucapan terima kasih saya kepada jenengan 500 juta Pak. Ini namanya qardul, tapi tidak disebut waktu akad dan tidak disepakati, tidak dipastikan, tidak ditentukan waktu akad. Namanya tidak ditentukan fisul bil akdi di dalam begitu. Boleh. Qardul hasan. Yang juga gak pakai kode. Pak Anang bilang, Arif 1 M,
Oh beres. Hari bilang beres. Dia lagi ini. Beres nanti. Dia bocor aja. Kicau ini ternyata ganggu. Ya gitu. Sudah habis waktunya kita. Mohon maaf sebelumnya. Perjalanan ngaji selama kurang lebih 1 tahun di sini. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang sempurna. Memang kita ngaji baru, kekurangannya ditambah di tempat lain, kepada ustadz yang lain, kepada kiai-kiai yang lain. Perbanyak ilmu agar wawasan kita lu. Khususnya yang tanya koperasi ini, berterima kasih kepada saya sebanyak-banyaknya. Kenapa kok dulu? Si takut nanya. Kan kita di koperasi sudah ada dulu Pak, dari awal sudah ada harus umpama dengan 100 juta gitu Jasanya jasanya pakai bahasa jasa saja. Oh jasanya. Sampai gara-gara terus Apa itu Pak? saya sudah mengatakan unsur syubh. Tapi nanti kalau sudah ibu sudah sukses, sudah nggak bergantung lagi kepada koperasi, ya keluar atau keluar aja. Iya. Sama seperti saya ini kan sudah sukses di luar. Keluar seminggu yang ada, keluar bebas gitu. Rotok tenang. Makanya saya ini kan rotok sumuringa ya. Sumuringa, rotok lembu titik lah. Marilah kita tutup bersama-sama dengan kafaratul. Saya tak pernah nih. Oh, ya nama Bu. Yang saya baca tentang kita harus memperhatikan anak yatim. Iya. Tapi anak yatimnya juga sampai seperti yang saya katakan. Sementara saya sudah dicoba untuk mengelola anak-anak di kampung saya dengan pendidikan keagamaan. Sebelumnya itu keuangan lebih condong diarahkan ke anak yatim yang mendiwang. Sementara insya Allah Ramadan ini saya berjuang untuk mengelola anak-anak yang dalam. Cuma saya nggak punya cara untuk cara menyampaikan karena mereka sudah biasa mengeluarkan uang infak itu untuk di luar. Sementara anak-anak ini ada guru yang pas untuk mana yang lebih baik. Ini di dalam kaidah fikih itu dikatakan tasarruful imam manutun bil maslahah. Semua kebijakan imam, pemimpin, pemegang kebijakan itu semuanya digantungkan pada kemaslahat. Sejauh itu maslahat dan sudah tidak ada yang teraniaya, dirugikan, maka itu dibenarkan. Maka ibu mau kan di dalam dulu diperbaiki, lalu selebihnya keluar, atau bagi ya luar ya dalam agar semakin merata. Sifatnya ini adalah kemaslahatan, ya tidak masalah. Nah, maka dari itu ibu kalau mengelola panti asuhan atau lembaganya anak yatim, sering-seringlah mendatang. Ya walaupun itu paling tidak ada auditornya. Siapa auditornya? Orang yang tidak punya kepentingan. Karena urusan anak yatim itu juga syarat dengan kepentingan. Gitu. Iya, kepentingan sesaat. Maka bagaimana ada auditornya yang tidak ada kaitannya dengan lembaga itu. Siapa? Mungkin saya disuruh audit. Saya audit, tapi ojo audit toh, ya orang kono kok dikai mangan, gitu ya, enak susu, gitu lah ya, itu kono dasi wedo siji, ben gak kesel audit, gitu lah, ngecek ini untuk apa aja Bu, ini berapa keuangannya, oh gini, oh ya Bu ini begini, gitu, seperti itu, ya, nah, ya ini udah cukup lah Bu kalau dengan ini, kayaknya ngajinya saya bertiga ini ya, apa ya ini gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.